Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali bersiap-siap dan juga Anda memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini di awal pekan pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi awal pekan di hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang dosen pulang kampung nih pemirsa. Nah, tentu Anda di rumah penasaran, apa yang dimaksud dengan dosen pulang kampung ya, topik di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan, ini pemirsa, ada ketua tim dosen pulang kampung dan juga guru besar ekonomi pertanian dan sumber daya IPB yang nanti kita akan berbincang tentang mengapa sih mereka pada pulang kampung ke Cirebon lagi. Apa betul bahwa kedua narasumber di pagi hari ini adalah orang-orang Cirebon yang dalam tanda petik pemirsa ini berdiaspora atau merantau di Jakarta atau di Bogor nih pemirsa. Nah, kemudian apa maksud dari mereka ini pada pulang kampung? Nanti kita akan obrolkan dengan narasumber di pagi hari ini. Sebelum saya kenalkan, berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Jaksa palsu dari Cirebon diciduk, minta-minta uang, jumlahnya sampai 1 miliar pemirsa. Kemudian tidak yakin, ya ini ada pernyataan dari salah seorang kubu, bapaknya itu pengusaha orang kaya dia itu pemirsa. Hari ini cek TKP Duren 3. Tim Lab 4 akan turut dampingi Komnas HAM. Ini pemirsa melanjut berita saling tembak ya, yang saat ini sudah terungkap pemirsa. Kemudian fashion show Cirebon, kebaya Gusto UNESCO, ini pemirsa. Kemudian RAS tersangka kasus penipuan PT Asli RI, yaitu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Sinta pulang. Nah, kalau dosen di pagi hari ini pemirsa dosen pulang kampung, kalau catatan dari Pak Dahlan Iskan, Sinta pulang pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. DPRD desak gelar open bidding. Kemudian pejabat terpilih harus punya kapabilitas. Puncak Hari Koperasi DKUKMPP gelar gowes. Kuatkan struktur partai jelang tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan pemirsa, dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Di koran Radar Cirebon hari ini. Pembatalan lelang dari DKPP. Kabag Barjas, saya sudah terima surat dari dinas terkait untuk dibatalkan. Kemudian ini pemirsa, pramuka bentuk mental dan karakter pada anak. Kemudian teknik hebat rekrut siswa baru. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, ini pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan mulai rapatkan barisan. Fokus kemiskinan, bangun 3 rumah sehat di kota Cirebon. Kemudian heboh, hujan es terjang Kuningan. Ini kemarin sore pemirsa. Kemudian sama ya di Majalengka, juga di Rajagaluh terjadi hujan lebat. Kemudian
ras tersangka kasus dugaan penipuan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon edisi hari ini dan juga di koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya, ini pemirsa ada Ketua Tim Dosen Pulang Kampung, ada Dr. A. Farobi Falatehan. Selamat pagi, Bang Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bang Robi? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Bang Robi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bang Robi, ini pemirsa ada Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor, ada Profesor Dr. Insinyur Yusman Saukat ya, dan juga ini pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor selama 2 periode. Ya, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Bang Robi nih ya. Ke Bang Robi dulu nih sebagai Ketua Tim Dosen Pulang Kampung ya. Bang Robi, kenapa ini pulang kampung ya? Ada Prof. Yusman, kemudian Bang Robi, pulang kampung. Ini pulang kampung ke Cirebon, emang Bang Robi asalnya dari Cirebon gitu, Bang? Ya, baik. Terima kasih, Habib. Jadi, alhamdulillah kami dari IPB itu ada satu kegiatan namanya Dosen Pulang Kampung. Dosen Pulang Kampung. Dosen Pulang Kampung. Dan untuk program ini itu diformalkan mulai tahun ini. Jadi masih baru, tetapi sebelum-sebelumnya sih ada beberapa kegiatan yang pulang kampung juga, tapi tidak secara resmi digaungkan untuk itu. Nah, kami di IPB itu banyak beberapa kegiatan tuh memang apa namanya inovasi untuk ke arah pengembangan masyarakat, pendekatan ke masyarakat seperti apa, itu yang kami banyak kegiatan ke arah sana. Nah, dengan adanya program Dosen Pulang Kampung ini yang di launching tahun ini, itu diharapkan dosen dapat lebih memberikan inovasi ataupun informasi yang terbaru dari kampus untuk pengembangan masyarakat, dan jadi supaya dosennya tidak tinggal di Menara Gading saja. Oh iya. Kita harus turun inilah. Nah, apalagi kalau kita lihat dosen dari Cirebon ini cukup banyak di IPB. Dan banyak penting-penting. Jadi banyak juga yang arti penting itu ada tadi Prof. Yusman jadi dekan, kemudian ada juga yang di beberapa kementerian ditarik jadi apa namanya penasihat-penasihat. Nah, kenapa sekarang ilmu kita tidak kita berikan juga ke Cirebon? Jadi seakan-akan Cirebon itu lebih jauh dari Kalimantan gitu. Karena kadang saya ke Kalimantan sebulan ada kegiatan-kegiatan gitu kan, atau ke Riau kemana gitu. Ke Cirebon kalau menanya kapan Cirebon? Waduh, kayaknya lebih jauh deh daripada. Iya. Itu alasannya ya. Jadi berapa dosen yang pulang kampung nih, Bang Robi? Ada sebagai ketua tim nih. Kalau di tahun ini untuk tahun ini ada 3 dosen yang akan datang. Bukan datang, sebetulnya sudah dimulai sebelumnya. Kami sudah mulai sebelumnya. Jadi dari sekitar sebulan lebih lah, udah di Cirebon udah berjalan. Nah, nanti gaungnya itu insya Allah besok. Kami ada 3 orang, satu lagi Pak Rizal Bahtiar, itu insya Allah datang sore ini untuk kegiatan besoknya. Oke, itu alasannya ya. Latar belakang pulang kampung ya. Jadi masa tempat orang aja yang kita benahi tapi tempat sendiri tidak gitu. Itu alasannya. Oke. Dan saya ke Prof. Yusman nih. Prof ya. Itu ya menyambung dari Bang Robi tadi ya, Prof. Ini pulang kampung tentunya mempraktekkan ya agar tidak Menara Gading terus katanya ya. Nah, ini memang nanti acaranya apa sih, Prof, nanti di Cirebon itu, Prof? Ya, jadi rencananya kami akan menyelenggarakan pelatihan pembuatan aquascape namanya. Oh, aquascape. Aquascape itu mirip-mirip akuarium. Kalau akuarium cuma air dan ikan saja, cuma 2. Tapi kalau aquascape ada tanamannya, ada kayu-kayuan, ada bebatuan yang akan menghiasi akuarium itu. Kemudian baru ada
ikannya di dalamnya. Nah, karena ada makhluk hidup, tidak cuma ikan, tapi ada tanaman airnya. Nah, kan tanaman air juga harus bisa hidup gitu. Nah, apa yang harus dilakukan supaya tanamannya hidup, bisa memberikan oksigen untuk si ikan gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan akuarium. Oh, itu namanya aquascape. Aquascape. Ya. Dan nanti ini ada pelatihan. Ada pelatihan sampai praktek membuat aquascape itu. Oh, di mana nanti pelatihannya gitu? Nah, ini Pak Robi ini yang akan menjelaskan. Nanti akan menjelaskan ya. Baik. Prof, ini kan pada pulang kampung nih. Ya. Nah, berarti ini Profesor Dr. Insinyur Yusman Saukat juga. Ini berasal dari Cirebon juga? Alhamdulillah, saya dari Kanggraksan asalnya. Oh, Kanggraksan, Kota Cirebon. SD, TK, SD, SMP, SMA semuanya di Cirebon. Nah, lulus tahun 82 dari SMA 2 Cirebon. SMA 2 Cirebon. Kemudian melanjutkan diterima tanpa tes di IPB. IPB, oke. Kemudian lulus langsung daftar jadi dosen. Ternyata betah di Bogor. Oh. Oke, itu ya. Iya. Berarti ini asli Cirebon, Pak. Iya, asli. Iya, pantesan pada pulang kamu. Kalau Bang Robi sendiri nih, Bang Robi, itu kan TK, SD, SMP, SMA, semua di Cirebon. Kalau Bang Robi sendiri, Bang Robi? Sama juga. Oh, sama juga. TK-nya saya masih ingat TK Ciremai dulu tuh depan namanya. Rumah sakit. Rumah sakit. Iya, rumah sakit militer di itu. Ya, di Kesambi lah ya. Sambi, iya. Terus kalau SD-nya SD? di Cendrawasih. SMP-nya SMP Negeri 1, SMA-nya SMA Negeri 1. Iya. Jadi ini juga pantesan pada pulang kampung gitu. Pantesan pada pulang kampung. Jadi ini anggap saja ini berarti KKN lagi nih. Iya, agar tidak menara gading. Iya. Ya. Jadi ini aquascape ya. Iya. Aquascape ini apakah Prof ini merupakan membaca pangsa pasar gitu ya, akhirnya membuat nanti pelatihan, nanti Bang Robi tempatnya di mana dan seterusnya ya. Aquascape itu apa? Tapi tahan dulu nih ya, Profesor dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, Anda bisa sampaikan di 0231 48 21 38. Pemirsa yang ingin memberikan pendapat melalui WhatsApp, nomornya ada di layar kaca RCTV pemirsa, dan dimohon Anda saat ingin berinteraktif, mohon jangan ke nomor WhatsApp, langsung saja di 0231 48 21 38. Saya masih ke Profesor nih, Prof, tentang aquascape tadi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aquascape itu, Prof? Ya. Jadi aquascape ini pada dasarnya hampir sama dengan akuarium. Oh, hampir Jadi, sama. medianya sama, ya. Bedanya kalau akuarium umumnya cuma air diisi ikan. Tapi kalau aquascape ini ada tambahan-tambahannya. Ada hiasannya, ada bebatuan, ada kemudian tanaman air yang bisa hidup di bawah air. Kemudian ada kayu-kayu. Bentuknya lebih besar dari akuarium? Mirip-mirip, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Yang penting di dalamnya ada isinya yang macam-macam tadi, sehingga membuat lingkungan yang lebih indah. Kalau akuarium kan kesannya polos. Kalau ini kayak ada hutan, ada bahkan air terjun di dalam air. Oh, di dalam di dalamnya ini ya. Iya. Itu namanya aquascape. Dan ini lagi tren gitu? Ya, saya kira ini banyak ya, banyak di toko-toko. Kalau di Bogor kami lihat ada satu toko besar ya, menjual aquascape ini, harganya ada yang sekitar 500 ribuan, bahkan sampai yang belasan juta. Ada. Oh, aquascape itu. Aquascape. Oh, bentuknya juga beragam. Beragam, maksudnya, ada yang 50 kali 20 kali 30, artinya setengah meteran lah ya. Tapi ada juga yang sampai
2 meter lebarnya, Baik. panjangnya maaf. Itu ya, jadi Iya. pulang kampung ini dalam rangka itu ya, aquascape itu. Oke, nah Bang Robi sebagai ketua tim dosen pulang kampung nih. Bang Robi, ini berkaitan dengan tadi aquascape. Nah nanti ini rencananya akan ada pelatihan atau bagaimana Bang? Ya, Pulang kampung nih. rencananya kami akan adakan pelatihan Pelatihan, untuk Heeh. pembudidaya, pembudidaya. jadi pembudidaya ikan hias. Jadi sebelumnya kan kami dengan Prof. Yusman ada kegiatan Penelitian kemiskinan. penelitian kemiskinan di nelayan kan, sebelumnya di daerah Gebang tempatnya Iya Prof. Pak, Rohmin. Prof. Rohmin ya. Iya. Nah kemudian kami tahun ini mencoba untuk kegiatan lebih melebarkan lagi, artinya lebih fokus ke ikan darat kan, kebanyakan ikan hias itu ikan darat. Nah kenapa kami memilih aquascape? Karena di Bogor itu cukup tren juga aquascape ya, sebenarnya di Cirebon juga. Cuma di Bogor itu di Bogor termasuk salah satu sentral ikan hias. Oh di Bogor itu. Bogor ikan hias. Nah, jadi ketika kami diskusi dengan pihak dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan di Sumber, itu wah iya nih kami itu banyak ikan hias, tapi yang terkenal tuh dari Bogor atau dari Malang. Nah, ikan hias dari Cirebon tuh tidak terdengar suaranya seperti apa. Gitu. Ya udah, pas lah Bu. Nah, kami ada program aquascape. Nah, ini kan banyak juga menggunakan ikan hias juga kan di situ. Nah, di sini kami ingin supaya memberdayakan masyarakat lokal di Cirebon, asli gitu ya. yang terutama yang pembudidaya ikan, sehingga tidak cuma menjual ikan saja, tapi bisa mengembangkan menjadi yang bisa meningkatkan nilai tambah penerimaan mereka. Itu yang gitu ya. Iya. Oke. Dan ini rencana jadi nanti kan pesertanya dari mana aja gitu, Bang Robi? Jadi kami kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Cirebon. Itu ya supaya kami tidak salah dalam memilih peserta. Jadi kami diskusi di sana. Jadi beberapa yang sudah aktif di dalam kegiatan dengan Dinas Pertanian dan Perikanan itu. Sehingga kami perlu sekian orang. Kalau tidak salah untuk tahap pertama itu sekitar 10 orang lah, nanti dibagi dua kelompok. Nah, kemudian kami juga tidak lupa kepada siswa-siswa. Oh, nantinya gitu. Iya, jadi besok itu kami mengundang, sementara ini kami ada perwakilan dari 4 sekolahan, SMA 1, SMA 2, SMA Sumber, SMA 1 Sumber, dan SMK PUI. Di situ. Jadi supaya SMK PUI Kota Cirebon ya? Kota Cirebon, ya. Pelajar juga lebih, ada ternyata Cirebon tuh bukan cuma ikan untuk makanan aja, bandeng, utak atau apa. Tapi bisa juga kita lihat, ada ikan hias nih, bisa dijadikan aquascape, dan nanti dari aquascape ini bisa harganya, waduh. Dan itu pelatihan berapa lama gitu, Bang? Kalau untuk sementara ini, kami besok dari besok pagi mulai jam 8 sampai sore sampai sore. Tadi rencana berapa hari, cuma bertempat di Kota Cirebon, di salah satu. Sementara ini kami di dinas dulu, di dinas Kabupaten Cirebon gitu ya, tempatnya di situ. Oke. Jadi ini diperuntukkan untuk pembudidaya dari Kabupaten Cirebon dulu. Sementara untuk tahap awal, tahap awal. Tapi ya dari SMA-nya agak beragam. Iya. Karena memang kami ketika kan sebelum turun mencari juga data-data informasi mana nih yang ikan hias, rupanya cukup banyaknya di kabupaten. Oh, di kabupaten. Iya. Wah, ya udah. Akhirnya disasar udahlah kabupaten aja dulu. Ada satu gitu lagi juga. Apa itu? Yaitu kami kan ketika kegiatan ini tidak bekerja sendiri. Kami bekerja dengan alumni juga dengan tim. Nah, ada salah satu alumni kami itu di Dinas Perikanan juga tadinya. Sekarang pindah ke Bapeda di Kabupaten Cirebon, sehingga memudahkan informasi yang kami dapatkan gitu. Karena kalau udah lama nggak pulang ke Cirebon kan aduh gimana nih. Akhirnya kami koordinasi dulu gimana ngobrol-ngobrol. Oh iya udah pas. Oke, tahan dulu nih Bang Robi ya. Saya kembali ke Profesor Yusman nih. Prof, ini berkaitan dengan aquascape tadi ya. Ini saya penasaran, mungkin juga pemirsa di rumah juga ini banyak yang pasti penasaran tentang aquascape itu. Dan ini yang pangsa pasarnya menjanjikan gitu, Prof? Ya, karena ini adalah hobi ya. Jadi memang kalau kita lihat trennya sekarang mengalami peningkatan. Karena kita jenuh dengan pekerjaan.
kemacetan lalu lintas. Kita pengen datang ke rumah itu melihat sesuatu yang sejuk. Nah, sambil santai sore betul, di rumah. Sambil melihat minum kopi macam-macam sambil ngeliatin ikan gitu. Nah, aquascape itu bisa menjadi pengurang stres kita. Ya, jadi banyak sekarang bermunculan ya orang-orang yang awalnya tidak memiliki hobi memelihara ikan macam-macam, akhirnya punya akuarium atau aquascape, karena aquascape ini lebih bagus tampilannya daripada akuarium. Ya, kalau akuarium kan polos-polos saja. Kalau ini ada ya semacam hutannya lah, ada latar belakangnya. Ya, dan itu ya harus belajar ya bagaimana caranya supaya tanamannya bisa hidup, bisa berkembang. Itu tantangannya lebih tinggi daripada cuma akuarium saja gitu. Gitu ya. Kalau akuarium kan cuma melihat sirkulasi ikan, udara, sirkulasi udara terus ikan ya. Kalau aquascape itu di dalamnya dibuat seperti ada pohon-pohon gitu ya. Jadi ada kayak landscape-nya gitu. Ada bahkan ada ini air terjun ya. Air terjun di dalam air gitu. Nah, itu semakin canggih ya, semakin rumit, harganya pun semakin tinggi gitu. Dan ini bisa dibuat oleh siapapun itu? Kalau dibuat oleh siapapun mungkin enggak ya, tapi yang mempunyai keterampilan tertentu lah ya. Paling tidak ya memang sekarang kita bisa belajar dari YouTube pun bisa ya. Kita lihat dari YouTube kemudian kita tiru bisa. Tetapi kalau nggak mampu melaksanakannya langsung, ya perlu belajar juga gitu. Ya. Gitu ya. Karena memang tidak bisa langsung hari ini dibikin, hari ini siap pakai gitu. Karena harus menumbuhkan tanaman, ada lumut macam-macam yang ada di dalamnya. Baik. Saya kembali ke Bang Robi. Bang Robi, kenapa yang dipilih adalah aquascape gitu? Kenapa pulang kampung ke Cirebon membuat pelatihan ya tentang aquascape gitu? Mengapa gitu yang dipilih? Adalah ini, apakah ini karena tren di kota-kota besar ini trennya sedang menanjak atau bagaimana gitu Bang Robi? Ya, salah satunya memang sedang tren juga. Dan kami pernah ini di Kabupaten Bogor itu melakukan penelitian mengenai pasar daripada ikan hias, melihat data-datanya itu. Ternyata ikan hias itu diekspor ke Timur Tengah banyak. Ikan hias. Ikan hias, ya. Jadi Jepang ada, tapi ternyata di sana Timur Tengah juga banyak. Jadi sambil ya kita kan tahunya perang dulu kan, mungkin orang capek perang. Artinya seperti itulah pangsa pasar daripada ikan hias. Nah, dengan adanya aquascape ini, nah ini bisa membuat nilai tambah lagi. Jadi bukan cuma ikan yang akan kita ekspor, yang diekspor, tapi aquascape juga. Nah, itu lebih menarik lagi yang sesuatu yang baru tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusman. Jadi memang perlu keahlian sebetulnya. Jadi dan ngulik ya, tentu. Ketelatenan, betul. Ketekunan, ngulik itu ya. Oke, tahan dulu nih Bang Robi dan juga Prof. Yusman dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita obrolkan pemirsa, topiknya dosen pulang kampung. Saya masih bersama dengan Dr. A. Forobi Falatehan, Ketua Tim Dosen Pulang Kampung, kemudian juga ada Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor, ada Profesor Dr. Insinyur Yusman Saukat, dan juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB selama 2 periode. Silakan Anda pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, Anda juga bisa ke nomor WhatsApp menanyakan tentang aquascape ya. Kembali saya ke Bang Robi nih. Bang Robi, emang di Cirebon bikin pelatihan tentang aquascape ini peminatnya banyak gitu atau bagaimana Bang? Ya. Jadi kalau ya itu tadi kami sebelum itu kan biasa kan kalau dosen survei dulu kan. Iya, survei. Ngumpulin data dulu gimana. Iya. Ternyata peminatnya banyak. Lumayan lah ya. Iya, dan ternyata sudah ada juga beberapa yang sudah mengerti mengenai aquascape dan sudah melakukan aquascape. Nah, cuma ya belum semua pembudidaya mengerti mengenai aquascape kan, aquascape ini. Dan kan
biasanya untuk mengerti ilmu kan tidak murah, mesti les atau apa. Gitu. Nah, di situ kami lihat, wah udah kami menjembatani kepada para pembudidaya ini supaya mereka bisa mengetahui aquascape itu seperti apa dan bisa minimal, oh iya udah bisa nih, berarti saya nanti bisa bisnis ini, bisa mengembangkan bisnisnya. Nah itu salah satu tujuan kami akhirnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Oke, dan ini perlu modal banyak nggak ketika misalnya pembudidaya coba membuat aquascape gitu dengan beberapa koleganya, beberapa rekannya gitu Bang Robi. Ini perlu modal nggak? Ya, perlu. Tadi seperti disampaikan Prof. Yusman, jadi ada yang minimal untuk belajar itu bisa 500.000 maksudnya, 500.000 sampai yang besarnya. Nah, pada kegiatan ini, alhamdulillah kami difasilitasi oleh IPB mengenai kegiatan ini, sehingga kami di sini menyediakan dua tempat untuk latihan aquascape, dua akuariumnya, dua akuarium, sehingga dengan akuarium ini kita bagi, makanya cuma 10 orang untuk yang pembudidayanya, kemudian ditambah dengan ada dari pelajarnya, kemudian ada juga dari dinasnya juga ada kita itu. Jadi sengaja kecil dulu karena kami menyediakan 2 aquascape, sehingga lebih efektif belajarnya. Jadi kalau kami ngambil ada 20 atau 30 orang sekaligus, aquascape-nya lumayan juga biayanya sih. Iya. Karena kami buatnya yang komplit, kan latihannya kan bukan untuk setengah main lah. Kita buat udah ada dana gratis dari IPB untuk pengumuman masyarakat. Udah kita menggunakan dana ini bagaimana bisa efektif untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat tidak setengah-setengah belajarnya. Nih barangnya apa aja sih yang diperlukan untuk aquascape ini udah ada semua. Dan itu ikannya khusus ikan hias gitu ya? Ikan hias. Harus ikan hias. Iya, seperti yang mungkin ikan hias yang ada di akuarium itu kan? Iya. Cuma ini tadi Profesor menyebutkan bahwa di dalam akuarium itu ada biota. Iya, layak kemudian dinamakan dan aquascape. Dan kembali saya ke Prof. Yusman. Prof, ini usai melakukan pelatihan gitu ya. Dan nanti ini akan dilaporkan juga kan tentunya ke IPB nih. Ya, secara institusi ke IPB. Nah, ini nanti dibuat tulisan juga, dibuat misalnya untuk di jurnal dan seterusnya gitu, Prof. Ya. Jadi IPB ini mendukung dosen-dosennya untuk berkiprah ke masyarakat. Ya, jadi selain ada dosen mengabdi, ada guru besar mengabdi. Nah, sekarang tahun ini mulai dengan dosen mengabdi pulang kampung. Jadi ada mengabdinya sebetulnya. Jadi dosen mengabdi pulang kampung. Se-Indonesia ada 69 kelompok. Sama dengan kami. Tapi ini ada 69 lokasi se-Indonesia. 69. Ada yang di Cirebon, ada yang di NTT, dan macam-macam. Jadi siapapun dosen IPB yang mengajukan proposal, kalau bisa memenuhi persyaratan tertentu akan didanai. Walaupun dananya relatif kecil gitu. Ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan pendanaan dari IPB untuk melakukan dosen mengabdi pulang kampung ini. Dan biasa ya setelah kami melakukan penelitian, kalau ini jadi pengabdian pada masyarakat, kita harus melaporkan kepada IPB secara formal, artinya ada laporan akhir, laporan tertulis. Juga IPB meminta kita untuk melakukan publikasi di jurnal atau di TV. Nah ini alhamdulillah nih. Terima kasih kepada RCTV Cirebon yang sudah memfasilitasi kami. Ini salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga akan jadi nilai plus dari kegiatan ini. Jadi tetap kalau artikelnya harus dipublikasikan di jurnal tentang pengabdian pada masyarakat. Jadi ada jurnal penelitian ilmiah, ada jurnal pengabdian pada masyarakat. Memang pengabdian pada masyarakat itu diperlukan untuk promosi seorang dosen, tapi persentasinya kecil saja. Ya nilainya ya. 5%-an saja. Dari 100% cuma 5. Maksimum lagi. Tapi yang penting ada gitu. Iya. Itu ya. Dan ini semua juga Prof, ini kan ada yang di Cirebon, di NTT dan yang lain ya. Betul. Ini sama waktunya juga sama gitu. Batas akhirnya saja sama ya. Batas akhirnya adalah 17 ya. Bisa lebih. Bisa lebih. Laporan sampai
Desember masih bisa. Sampai Oh, Desember. sampai Desember. Jadi periodenya Kalau kegiatan ini adalah periode pengabdian pada masyarakat periode tahun 2022. Jadi batas. Jadi bukan hanya mahasiswanya saja ya, yang ada pengabdian untuk masyarakat itu dosennya Jadi juga ya. kalau mahasiswa namanya KKNT, kuliah kerja nyata tematik. Kalau IPB jadi ada tema-temanya, tema pengembangan masyarakat, tanaman pangan, perikanan, kehutanan atau yang lainnya. Tapi kalau dosennya juga ada, dan ini juga melibatkan mahasiswa. Oh. Jadi kita didorong oleh IPB. Mahasiswa IPB juga. Ya. Untuk bergabung dengan tim dosen gitu. Jadi hari besok ya akan datang mahasiswanya. hari ini. Hari ini. Hari ini Oh, akan iya, hari datang. ini, maaf. Oke, dan itu jumlah mahasiswanya berapa juga yang nanti yang ngikutin untuk kegiatan besok itu Bang Robi? Dari apa namanya skim kegiatan ini sekitar 2 orang. Oh, 2 orang. Jadi 2 orang mahasiswa, kemudian Dari Cirebon juga? bebas. Oh, bebas. Kalau ada mahasiswa dari Cirebon bisa ditarik. Kebetulan yang sekarang lagi kosong dari Cirebon. Iya. Nah, dan yang menarik lagi satu lagi adalah kami juga mengikut sertakan tenaga pendidikan. Jadi staff gitu. Staf pegawai. Nah, kenapa? Karena ini terkait juga dengan tadi salah satu output yang sampaikan Prof. Yusman, yaitu untuk publikasi. Jadi artinya publikasi ini bukan kita pengen apa, tapi kan kami ada kegiatan seperti ini, bisa ini, nah nanti kalau ada apa-apa bisa siapa kontak personnya baik di Cirebon ataupun di IPB-nya. Jadi ada targetnya itu untuk publikasi di yang populer, baik di koran ataupun di TV itu, terutama yang di, kalau kami sih di IPB itu koran sebenarnya, sekitar 4 publikasi gitu targetnya. Kemudian ada outputnya itu jurnal juga yang menjadi pertimbangan supaya kalau lebih IPB apa dosen kan serius nih, artikelnya ilmiah, ada jurnalnya, jadi bukan cuma. Nah kami di sini untuk yang promosi mengikut sertakan tenaga pendidikan untuk apa namanya membantu kami untuk promosinya juga. Karena kan terkadang kita udah fokus di substansinya, begitu promosi, waduh. Gimana nih, Bang? Iya. Jadi sama-sama bekerja, jadi tenaga pendidikan pun bisa jalan-jalan kemana gitu. Jadi tidak di dalam kantor saja. Baik. Oke, dan berarti besok ini Profesor bukan hanya teori gitu ya, bukan hanya pemaparan, berarti besok juga langsung praktek. Bagaimana membuat atau membudidayakan ikan hias, ya kemudian juga aquascape dan yang lain. Mungkin seperti itu, Bro. Ya, jadi besok memang rencananya dari pagi itu kita memberikan penjelasan dulu pemaparan aquascape, bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus bisa dipenuhi kalau kita mau membuat aquascape, sampai dengan bagaimana cara membuatnya. Jadi kita akan praktek langsung, kita akan sediakan bahan-bahannya. Nah, nanti kita juga ada ada trainernya gitu, sehingga bisa membina langsung peserta membuat aquascape itu. Gitu ya. Oke. Kemudian mungkin juga dosen-dosen yang lain, maksudnya dosen pulang kampung yang lain dari IPB bukan hanya aquascape gitu ya. Bukan. Yang dipilih itu ya. Kalau Cirebon aquascape mungkin juga beragam tema tentunya sesuai dengan mungkin kebutuhan dan yang lain ya. Betul. Oke, tahan dulu nih Profesor Yusman dan juga Bang Robi, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Dr. Farobi Falatehan, Ketua Tim Dosen Pulang Kampung, dan Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor, ada Profesor Dr. Insinyur Yusman Syaukat. Dan Profesor Yusman ini juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor ya selama 2 periode. Kembali saya ke Bang Robi. Bang Robi, yang dipilih adalah Cirebon gitu ya. Yang dipilih adalah Cirebon. Kemudian bagaimana nih saat ini ya? Dalam hal ini pemerintah daerah ya, bisakah misalnya membuat kebijakan untuk mewajibkan dari atas, misalnya dari dinas ke kecamatan sampai ke kantor desa, kantor kuwu, itu membuat agar ada aquascape dan seterusnya. Bisa nggak begitu? Kemudian apa sih yang disasar ketika membuat
pelatihan aquascape itu, Bang Robi? Silakan, Bang. Ya, ini yang menarik ya. Jadi kita dalam kegiatan ini sebetulnya atau mensejahterakan masyarakat itu kan bukan cuma pihak akademis aja atau masyarakat saja. Tapi kita juga ada pemerintah daerah yang strukturnya dari bawah sampai ke atas. Nah ini jadi bisa kita berkoordinasi jadi pentahelix lah. Jadi bukan cuma masing-masing saja, tapi kita bagaimana berkoordinasi. Nah sehingga dari sini kami juga ada koordinasi dengan tim di Cirebon. Nah, sehingga kalau kami bolak-balik Bogor kan tidak bisa kan. Akhirnya kami beberapa koordinasi untuk acaranya, pelancar. Nah, dari sini kami juga melihat dari beberapa tempat atau pemerintah daerah itu ada yang di tempat itu memang sudah sebagai salah satu produsen ikan hias besar di Indonesia, ya seperti di Bogor itu. Kemudian banyak dilakukan ekspor melalui beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan ada juga di Kabupaten Bogor itu si pembudidayanya bisa langsung ekspor. Misalnya itu cukup bagus di sana. Nah, sehingga ketika kami diskusi dengan dari dinas di Kabupaten Bogor, loh iya, saya tuh bingung di Kabupaten Bogor ikan hiasnya nggak kelihatan, jadi banyaknya keluar tapi tidak ada nama dari Cirebonnya. Nah, kemudian di sana di Bogor itu ketika sudah bagus ininya ikan hias sudah ada, kemudian dimulai juga aquascape-nya. Akhirnya pemerintah daerah membuat surat edaran bagaimana agar bisa membantu masyarakat pembudidaya ini untuk ya meningkatkan nilai dari bisnisnya sehingga bisa meningkatkan pendapatannya. Salah satunya adalah dengan membuat himbauan atau surat edaran bagaimana kalau misalnya di suatu dinas atau SKPD itu ada aquascape-nya. Tapi tidak wajib, artinya silakan ya kalau ada yang berminat kepala dinasnya, mangga silakan gitu. Sehingga dari situ ya ada koordinasi lagi kan nanti antara masyarakat dengan pembudidaya dengan dinas. Nah, langsung berinteraksi. Nah, nanti si masyarakat ini kan pasti akan wah, saya dari dinas ini pengen aquascape-nya ini ada berbau apa, gambarnya apa, ada kehakiman, ada gambar hakimnya gimana aquascape-nya bisa disesuaikan. Jadi ya disitulah yang kami benar-benar bisa jika kedepannya ada suatu kerjasama, jadi bukan cuma masing-masing aja, karena kalau mengharapkan satu pihak saja jomplang nantinya. Baik. Dan usai pelatihan nanti kan ada aquascape tuh. Nah itu untuk siapa nantinya? Iya. Nah kami merencanakan untuk aquascape ini ada dua kan. Nanti aquascape ini dari 2 tim. Nah ini rencananya akan kami sampaikan kenang-kenangan mungkin pertama untuk dinas perikanannya, yang kedua mungkin dengan Bapeda, karena kami ketika dalam penjajahan ini kan tidak. Baik. Oke, tahan dulu Bang Robi. Saya kembali ke Profesor Yusman. Prof, hal ini kan tadi saya sebut tadi berbeda-beda ya. Setiap dosen pulang kampung Cirebon yang dipilih adalah dosen pulang kampungnya membuat aquascape gitu ya, aquascape itu. Nah, ini yang disasar oleh IPB dengan beragam tentunya. Apakah melihat potensi daerah atau memang dibaca pangsa pasarnya? Kemudian tadi Bang Robi menyebutkan dari hasil penelitian mungkin salah satu rekomendasinya adalah aquascape itu atau bagaimana, Prof? Ya, jadi sekalian saya mau menginformasikan ya, mungkin banyak pendengar atau pemirsa yang belum tahu ya bahwa IPB itu adalah universitas ranking pertama di Indonesia. Oh, universitas ranking pertama? Iya, PTN yang terbaik di Indonesia. Ya. Jadi, walaupun kami universitas pertanian, tapi dalam hal kualitas kami bisa unggul gitu. Jadi ranking pertama, ya terbaik nasional. Dan dari situ tentu saja kami menghasilkan banyak teknologi, banyak inovasi gitu. Nah, tadi dikatakan Pak Robi supaya tidak menjadi menara gading, maka teknologi-teknologi, inovasi-inovasi yang dihasilkan itu ada yang diaplikasikan oleh perusahaan besar, ada yang di perusahaan kecil. Nah, masyarakat juga termasuk di dalamnya. Sehingga ini adalah dalam rangka
sosialisasi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh IPB. Nah, jadi dari 69 tim sejenis yang ada di seluruh Indonesia ini, mereka bisa dalam bentuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian IPB. Ya, jadi, nah bisa juga melihat potensi yang ada di sini, apa ya yang paling bisa dilakukan kira-kira untuk Cirebon. Nah, kita konsultasi, akhirnya muncullah Aquascape ini. Nah, ini juga dalam rangka bisa memberdayakan masyarakat supaya bisa meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan di lokal, di daerahnya gitu. Sehingga bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat ya, juga bisa menjadi obat di tengah stres macam-macam nih, ada masalah rumah tangga, masalah ini dengan melihat Aquascape jadi lebih tenang dan pekerjaan gitu. gitu ya. Iya, hektik dalam pekerjaan. Ya. Jadi dengan hobi ini ya bisa saja bagi yang berminat membuat langsung bisa membuat langsung, tapi bagi yang mau membeli saja ya bisa juga membeli. Ya, internet juga memberikan opsi-opsi ya. Kalau kita mau membeli, tapi kalau mau membuat juga internet menyediakan bagaimana teknologinya untuk bisa melakukan sendiri. Jadi ini pilihan-pilihan kepada masyarakat. Ya. Dan tentunya nanti kalau sudah selesai, baik Bang Robi maupun Profesor Yusman juga ini mungkin nanti disampaikan juga ke IPB ya, dipresentasikan atau seperti apa, Prof? Jadi ya kami ada laporan akhirnya dari kegiatan ini apa. Nah, itu ada yang tertulis resmi, tetapi IPB meminta juga kepada kita ya supaya masyarakat bisa lebih mengakses informasi itu, maka perlu dipublikasikan di surat kabar atau di TV semacam ini dan sebagainya. Jadi supaya apa yang kami kerjakan ini bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Jadi itu kira-kira ya, jadi dari 69 kegiatan tentu akan dihasilkan hal yang sama lah kira-kira dengan apa yang kami kerjakan ini. Baik, kembali ke Bang Robi ya. Bang Robi ini kan baru 10 ya. Tadi yang disampaikan ini pesertanya. Kemudian nanti kalau melibatkan peserta anak-anak SMA, SMK, itu mulai kapan itu Bang Robi? Jadi untuk besok, sebenarnya sekalian besok juga. Oh, besok juga. Gimana ini? Nanti kami di sini ada bekerja sama dengan ada himpunan alumni dan juga kawan-kawan yang membantu, karena ada tim membantu kawan-kawan SMA juga. Jadi asli Cirebon soalnya kan. Sehingga kami pun bekerja sama dengan apa namanya kawan-kawan juga, sehingga dari situ kami mengharapkan dari kawan-kawan ini juga nanti bisa memantau, gimana untuk keberlanjutan dengan dinas, apa yang perlu dikembangkan kemudian ke depan. Nah, jadi tidak kami lepas saja. Karena kan biasanya kan kalau kami dari Bogor kan kadang lupa. Tapi ketika kami ada tim juga di sini kan, wah enak bagaimana kerjasamanya. Baik. Dan sayang sekali nih Bang Robi, Prof Yusman ini usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Ya, saya ke Profesor Yusman dulu. Prof, closing statement singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah nih berkaitan dengan dosen pulang kampung ini. Silakan, Prof. Ya, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada RCTV yang sudah memberikan fasilitas pada kami untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan kami lakukan di Cirebon. Kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini sesuatu yang sangat-sangat kecil, tidak mungkin bisa memberikan manfaat yang bagi seluruh masyarakat. Namun paling tidak kami menginformasikan Aquascape ini bagi masyarakat Cirebon supaya bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Cirebon dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bisa menurunkan stres di tengah kesibukan kerja kita yang begitu tinggi setiap harinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Silakan Bang Robi, closing statement. Singkat saja, Bang. Ya, dengan adanya pelatihan ini, yang utamanya adalah bahwa kami di perguruan tinggi, terutama IPB itu tidak ingin menjadi menara gading. Jadi bagaimana hasil-hasil kajian kami, penelitian kami itu bisa diimplementasikan di lapangan, sehingga itu bisa meningkatkan kesejahteraan secara bersama.
Nah, dari situ kami ingin agar supaya terjadi koordinasi lah antara pentahelix ini supaya sama-sama maju yang berkelanjutan. Karena kalau kalau masing-masing saja kan nanti ada yang dapat untung siapa apa. Baik. Nah, kalau dengan bersama-sama, wah. Oke, aman semuanya. Oke, terima kasih ya Prof. Yusman, kemudian Bang Robi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.